Oke, kita lanjut ke, nah kita masuk ke yang level, kita masuk ke tipe yang lain, A level math ya. Nah di sini the third and fourth terms of geometric series. Oke, kata kuncinya adalah geometric. Geometric berarti UN itu adalah U1 dikalikan Rn-1, Sn-nya itu adalah U1 dikalikan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oh ya, dan deret tak hingganya. Deret tak hingganya itu U1 per 1 kurang R. Oke, lanjut. The third and fourth term, berarti suku ketiga dan suku keempat dari deret geometri adalah 27 dan 21. Oh ini maksudnya mungkin 21 per 4 ya. 21 per 4 kayak gini. Pertanyaan yang A, find the first term. Tentukan U1 berarti ya. Nah, di sini kita tulis dulu. Kita punya U3 dan U4. U3 itu adalah 27 dan U4 itu adalah 21 per 4. 21 per 4 ini kayaknya agak canggung kalau kita tulis ya. Ini kita ubah menjadi pecahan murni, dia berarti 81 per 4. Nah, ini lebih enak dia gitu ya. Oke, nah di sini deret geometri ya. Kalau deret geometri kita cari dulu, kita tulis dulu. U3 itu kan bisa kita tulis U1 dikalikan R 3 kurang 1 berarti 2. Sedangkan U4 itu bisa kita tulis U1 dikalikan R 4 kurang 1 berarti R pangkat 3. Nah, kalau untuk deret geometri itu kita bagi dia. Maksudnya bagi berarti U4 per U3. Di sini kita punya 81 per 4 per 27. Itu kan berarti menjadi 81 per 4 dikalikan 1 per 27. Itu hasilnya adalah di sini kalau kita bagi 9 berarti ini 9, ini 3 berarti di sini 3, di sini 1 berarti 3 per 4. R-nya itu adalah bukan R. Iya, R sih. 3 per 4. Yang mana U4 itu kan tadi U1 dikalikan R pangkat 3 per U2 U3 itu kan U1 dikalikan R pangkat 2. Di sini U1-nya hilang, R-nya tersisa 1. Kita tahu R-nya itu adalah 3 per 4. Oke. Yang ditanya adalah suku pertama ya. Oke, suku pertama berarti kita gunakan U3. U3 itu adalah U1 dikalikan R pangkat 2. Karena kita sudah tahu R-nya, langsung kita masukin. U3-nya juga langsung kita ganti. U3-nya itu kan 27. 27 sama dengan U1 dikalikan, berarti ini 9 per 16. Kita pindahin ke sana, berarti U1 itu sama dengan 27 dibagi 9 per 16 atau U1 adalah 27 dikalikan 16 per 9, yang berarti U1-nya itu adalah ini 3. 3 kali 18, 3 kali 16 berarti 48. Oke, kita sudah dapat U1-nya. Terus, find the sum of infinity. Berarti deret tak hingganya ya. Deret tak hingganya itu S infinity berarti U1. U1 tadi 48. 48 per 1 kurang R, 1 kurang 3 per 4. Di sini berarti 48 per 1 per 4 atau 48 dibagi 1 per 4. Dengan demikian berarti S infinity-nya itu adalah 48 dikalikan 4. 48 dikalikan 4 itu 48 kalikan 4 itu adalah 192. 192. Berarti ini adalah untuk S infinity-nya. Oke. Lanjut untuk nomor 5. Oke. The second and fourth term berarti U2 dan U4 dari deret geometri adalah 30 dan 2,7. Dan given that the common ratio of the series is positive. Jika R-nya itu adalah positif, berarti nanti R-nya itu bilangan bulat positif ya. Bukan bilangan positif, sorry. Find the value of R. Berarti kita cari dulu R-nya. And the first term of the series. Kita cari R dan U1. Nah, ini caranya sama kayak tadi. Berarti kita tulis dulu U2
U2 itu adalah 30. Berarti cara penulisan U2 itu kan U1 dikalikan R. U4 itu adalah 2,7. Cara penulisan U4 itu berarti kan U1 dikalikan R pangkat 3. Caranya sama kayak tadi, berarti U4 per U2 itu adalah 2,7 per 30. 2,7 per 30. Oke, ini berarti kalau kita sederhanakan, dia menjadi 2,7 per 30. Kita sederhanakan jadi 9 per berapa tuh ya? 9 per 100. Iya, 9 per 100. Kemudian oh ya, penulisannya kan berarti dia ini U1 dikalikan R pangkat 3 per U1 dikalikan R. Berarti kita dapat R pangkat 2 itu adalah 9 per 100 itu 0,09 ya. Berarti akar kuadratnya 0,03 berarti ya. 0,3. Oh ya, di sini kan akar kuadrat ya. Akar kuadrat itu sebenarnya plus minus 0,3. Tapi karena dari soal dia bilang positif, berarti R-nya itu adalah 0,3. Itu untuk R-nya. Terus U1-nya berarti U1-nya itu kita pakai yang paling kecil aja, U2. U2 itu sama dengan U1 dikalikan R. R-nya kan 0,3. U2-nya tadi 30. 30 sama dengan U1 dikalikan 0,3. Dikalikan 0,3. Berarti U1 adalah 30 dibagi 0,3. Berarti berapa itu? 100 ya. Oke, kita sudah dapat U1 dan R. Selanjutnya, find the sum of infinity. Berarti deret tak hingganya. Deret tak hingganya itu berarti kan U1 per 1 kurang R. Kita sudah tahu U1-nya. U1-nya itu 100 per 1 kurang, berarti 0,3. Berarti sini kita dapat 100 per 0,7. Berarti dia 1000 per 7 ya. 1000 per 7 untuk S infinity-nya, untuk S tak hingganya. Oke. Itu adalah pengerjaan untuk yang nomor 5. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang A-level math itu cenderung purely rumus, tapi ya pengerjaannya agak panjang jadinya seperti ini karena kita harus menjabarkannya satu persatu. Oke. Nah, kita ke jenis yang terakhir, AA ya, IBDP AA math. Consider an arithmetic sequences where U8 equals S8 equals, ini kayaknya maksudnya ini U8, ini S8 kayak gini ya, sama dengan 8. Find the value of the first term U1 and find the value of first term cari U1 dan D-nya. Nah, di sini kita dikasih hubungan U8 sama dengan S8 sama dengan 8. Berarti kalau kita tulis satu-satu, U8-nya itu 8 dan S8-nya itu pun 8. Oke, kita kembali ke cara penulisan. U8 itu penulisannya U1 ditambah N kurang 1 dikalikan D. Untuk S8 berarti dia ini pakai yang ini, kita pakai rumus yang panjang aja. S8 itu berarti N per 2 dikalikan 2U1 ditambah N kurang 1 dikalikan D. Kita masukin nilainya di sini kan berarti dia U1 ditambah 7D ya. Di sini dia 8 per 2 dikalikan 2U1 ditambah 7D. Ini berarti 4, berarti 8U1 ditambah dengan 28D. U8 tadi 8. Ini juga 8. Untuk yang ini kayaknya bisa kita sederhanakan deh. Ini menjadi, ini dibagi 4 semua kayaknya. 2 sama dengan 2U1 ditambah 7D. Di sini kita sudah dapat 2 persamaan. Karena kita sudah dapat 2 persamaan, berarti kita, ini berarti pakai sistem persamaan linear ya. Berarti 8 sama dengan U1 ditambah 7D. Di sini 2 sama dengan 2U1 ditambah 7D. Ini kita eliminasi. Kita kurang, berarti ini dapat 4 sama dengan negatif U1. Berarti U1-nya itu adalah negatif 4. U1-nya itu adalah negatif 4. Kita sudah tahu U1, berarti kita masukkan ke S8 aja biar lebih gampang. Maka 8 sama dengan U1 ditambah
7D. Karena kita sudah tahu U1 berarti negatif 4 tambah 7D. Berarti ini sebentar. Sorry, salah. Ini 6 ya harusnya. Ini 6. Sorry. U1 itu negatif 6. Ini negatif 6. Berarti 14 sama dengan 7D. Berarti D-nya itu adalah 2. Nah, oke. Itu untuk pengerjaan soal nomor 6. Dan yang terakhir, soal nomor 7. The nth term of an arithmetic sequences is given by un equals to 15 minus 3n. The nth term, ini kayaknya maksudnya rumus eksplisitnya. Rumus eksplisitnya itu 15 kurang 3n. Jadi kalau kita dikasih rumus eksplisit seperti ini yang kita pakai untuk mencari U1, U2, dan seterusnya. Kita nggak perlu lagi pakai rumus yang general, karena kita sudah dikasih tahu rumus spesifiknya, rumus eksplisitnya. State the value of the first term U1. Di sini berarti karena kita sudah dikasih rumus eksplisitnya, U1 itu adalah 15 dikurang 3 dikalikan 1. Berarti U1 itu adalah 12. Lanjut. Given that the nth term of these sequences is negative 33, find the value of n. Di sini berarti kita harus cari dulu D-nya ya. D-nya itu kan berarti U2 kurang U1. U2 kurang U1. Kita sudah tahu nih U1-nya. Kita cari dulu U2-nya. U2-nya itu berarti 15 kurang 3 dikalikan 2. Yang berarti 15 kurang 6 berarti 9 ya. Berarti U2 kurang U1 itu adalah 9 kurang 12. Itu hasilnya adalah negatif 3. Kita tahu D-nya itu adalah negatif 3. Kita mencari N. UN-nya itu adalah U1. Nggak usah. Ini langsung kita pakai berarti negatif 33 sama dengan 15 kurang 3n ya. 3n. Pindahin ke sana berarti kita dapat negatif 48 sama dengan negatif 3n. Berarti n-nya itu adalah 12. Ini untuk d-nya, ini untuk n-nya. Seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan tipe-tipe soal jenis-jenis soal yang berbeda untuk derek bilangan, untuk jenis nasional UTBK, untuk A level math, dan untuk yang IBDP AA. Oke, berarti dengan demikian tahap 1 matematika dari personal project saya sudah selesai. Nah, kita lanjut ke fisika tahap 1 kalau begitu. Oke, sampai ketemu di video pembahasan video diskusi untuk fisika klasik tahap 1.